bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu bersuara dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat bahwa rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan salah satu misteri iman yang indah. Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja mengimani bahwa Bunda Maria diangkat ke surga oleh Allah ke dalam kemuliaannya, jiwa dan raganya.
Mengapa Bunda Maria mendapat tempat yang begitu istimewa? Karena Bunda Maria bukan mencari kemuliaannya sendiri. Ibu Maria pribadi yang rendah hati, percaya kepada Allah, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah. Ibu Maria adalah perempuan yang percaya. Tadi kita mendengar kisah kunjungan Ibu Maria pada Elizabeth. Ibu Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan menjadi ibu Yesus sang juru selamat. Dan tentu situasinya tidak mudah. Maria masih remaja. Ia belum menikah. Ia tidak mengetahui secara lengkap apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Namun ketika mendengar kehendak Allah, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Inilah dasar kehidupan Ibu Maria, percaya kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Ibu Maria tidak berkata, "Tuhan, jelaskan semuanya dahulu baru saya percaya." Seperti anak-anak sekarang, juga orang dewasa ya, selalu bertanya terus-menerus. Maria tidak berkata, "Kalau saya tahu masa depan saya akan aman, saya baru mau." Kita kalau mau melamar pekerjaan ya ditanya gajimu berapa, saya minta gaji begini. Dan kita belajar kepada Ibu Maria, "Jadilah padaku menurut kehendakmu." Ibu Maria mempunyai iman yang berani menyerahkan masa depan kepada Allah. Dan menariknya, setelah menerima panggilan itu, Ibu Maria tidak tinggal diam. Tadi kita mendengar Ibu Maria segera pergi ke daerah pegunungan untuk mengunjungi Elizabeth. Mungkin sekarang banyak orang yang lampah laku, lampah apa, ingin meneladani Ibu Maria yang berjalan 3 hari 3 malam dari desanya ke pegunungan Yehuda. Sekarang kita lampah tempat sejarah dari gereja ini, gereja sana, dari mana, Tugu Jogja sampai Sendang Sono, dari mana-mana. Itu baik juga untuk menghadirkan kembali Ibu Maria setelah menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dia laku lampah, bertapa dengan berjalan di dalam keheningan, laku lampah. Ibu Maria membawa Yesus di dalam rahimnya, tetapi serentak sekaligus membawa sukacita, perhatian, dan pertolongan bagi Elizabeth. Kita bisa belajar dari peristiwa iman ini. Iman kita pada Tuhan Yesus tidak membuat seseorang semakin berpusat pada dirinya sendiri. Sebaliknya, iman membuat kita semakin peka terhadap kebutuhan orang lain.
menjadi bahan permenungan kita. Kita beriman pada Tuhan Yesus, apakah hanya kemudian berpusat pada diriku sendiri? Aku ingin diselamatkan diriku, aku ingin ini. Ibu Maria mengandung, berjalan 3 hari kurang lebih, mengunjungi Elizabeth, ingin berjumpa dengan Elizabeth. Dan Ibu Maria ingin Ibu Elizabeth menerima Yesus. Ibu Maria ingin membagikan Yesus kepada Elizabeth. Ketika Maria datang, maka Elizabeth berkata dengan gembira, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria tidak datang untuk minta dipuji. Ia datang untuk melayani Elizabeth, maka Elizabeth bersukacita. Iman yang dewasa tidak berpusat pada dirinya, aku ingin dipuji, aku hebat, kehadiranku membuat orang akan terpesona, tanpa aku acara ini tidak berjalan, tanpa aku ini. Ibu Maria berkata, saya sedang mengandung anak Allah, saya sedang mempunyai tugas besar, saya harus menjaga diri. Sebetulnya Ibu Maria bisa mengatakan demikian. Saya sedang mengandung, maka saya di rumah saja menjaga kandunganku. Dan saya punya tugas besar, maka saya mempersiapkan di rumah. Saya harus melindungi diri, menjaga diri. Itu anak-anak sekarang condong sangat manja. Memanjakan dirinya. Tetapi keras pada orang lain, itu pemimpin-pemimpin kita itu dulu, karena dididik demikian. Kita pun mendidik anak-anak kita juga, diri kita, mari aku keras pada diriku, tapi akulah lemah lembut pada sesamaku. Jangan sebaliknya, aku lembut pada diriku, tetapi keras pada sesamaku, pada anakku, suamiku, istriku. Itu didikan zaman sekarang. Sehingga semua akan kacau karena hanya mementingkan dirinya sendiri. Lihat Ibu Maria. Aku mengandung pertama kali. Seharusnya aku menjaga diri. Aku punya tugas besar. Gak usah kemana-mana. Tapi justru dia ingin berjumpa Elizabeth, supaya Elizabeth bersukacita, bergembira. Men-sharingkan kebahagiaan itu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa menjadi orang beriman berarti rajin berdoa, rajin mengikuti Ekaristi, rajin kegiatan gereja. Semuanya itu penting. Tetapi iman tidak berhenti pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sering kita mendengar yang penting Tuhan, hubunganku dengan Tuhan. Sangat bagus juga Tuhan tidak tidur. Gusti mboten sare, lihat aku. Betul. Tetapi iman tidak hanya masalah hubunganku dengan Tuhan, tetapi juga hubunganku dengan sesamaku. Maka Ibu Maria sungguh membawa Yesus dalam hidupnya dan membawanya kepada Elizabeth, kepada orang lain. Maka pertanyaan kita, saudara-saudariku, apakah hidupku, kehadiranku membawa sukacita bagi orang lain? Kehadiranku membawa kegembiraan bagi orang lain.
Apakah keluargaku menjadi lebih damai karena aku? Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai saudara. Apakah komunitasku menjadi lebih bersatu karena kehadiranku? Apakah orang yang sedang mengalami kesulitan merasa dikuatkan jika bertemu dengan kita? Sangat bagus kalau ada orang yang berjumpa dengan kita mengalami kesulitan. Dan indah kiranya kalau dia menjawab, saya doakan ya. Bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau membantu apa yang dia butuhkan. Di sini saya karena jauh dari kota jauh dari terminal, dari tempat keramaian. Di lain tempat saya kadangkala orang datang ke pastoran karena kehabisan biaya mau pulang ke daerah. Dan saya tidak akan mengatakan saya doakan ya, nanti biar selamat sampai rumahmu. Biasanya saya kasih 10.000, dari sini ke sana ada naik bis berapa, nanti di sana kamu cari gereja ya di sana. Jadi di samping saya doakan ya saya kasih uang 10.000. Kalau hanya saya doakan ya mari saya doakan, saya tumpangi tanganmu. Dia tetap nggak sampai rumah karena nggak punya uang. Itu yang dimaksud. Supaya imanku tidak hanya hubunganku dengan Tuhan, mendoakan bagus. Tetapi kalau aku punya, aku memberi apa yang dia sungguh butuhkan di dalam kehidupan saat itu. Apakah melalui perkataan dan tindakan orang lain dapat merasakan bahwa Kristus hadir? Melalui perkataan tindakanku, orang lain merasakan Yesus hadir. Ibu Maria menunjukkan menjadi murid Kristus berarti membawa Yesus kepada sesama melalui kasih dan pelayanan. Tadi Elizabeth mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ibu Maria tadi setelah mendengar pujian Elizabeth, dia menyampaikan kidung Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Maria tidak memuliakan dirinya sendiri. Ibu Maria tidak narsis, memuji dirinya sendiri. Lama-lama dicermin mengagumi dirinya sendiri. Seperti para pemimpin kita. Dia setiap pidato nomor 17 hanya memuliakan dirinya sendiri. Ibu Maria memuliakan Tuhan. Dan itulah kesucian, kekudusan Ibu Maria. Kalau orang Jawa Tengah dan sekarang diikuti oleh umat Keuskupan Surabaya juga Bapak Uskup selalu mengatakan berkah dalam. Berkah dalam. Itu ditemukan oleh Romo Suto, dia membuat bahasa doa Bapak kami, Salam Maria ke dalam bahasa Jawa. Lalu berkah dalam Gusti, artinya melulu berkat Tuhan. Kalau ketemu berkah dalam hidupku, hanya melulu berkat Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri. Kalau aku berhasil profisiat ya terima kasih. Akan lebih indah lagi berkah dalam, melulu berkat Tuhan. Aku lulus,
aku hebat, aku menjadi juara ini. Terima kasih, bagus juga, tetapi berkat Tuhan, karena berkat Tuhan. Ibu Maria memuliakan Tuhan dan tahu bahwa semua yang ada di dalam dirinya adalah rahmat Allah. Ia dipilih bukan karena kehebatannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Ibu Maria orang desa, umurnya sekitar 13-15 tahun. Dari desa yang terpencil, Nazaret. Tetapi justru dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih orang yang lemah. Pada saat itu perempuan itu belum diperhitungkan. Lewat Ibu Maria, Tuhan memilih orang yang lemah, yang terpinggirkan, yang sederhana. Maka dia menyadari, bukan karena kehebatanku dipilih oleh Tuhan, tetapi karena melulu kasih Tuhan. Maka dia berkata, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Ibu Maria menyadari bahwa Allah yang bekerja dalam hidupnya. Mari kita renungkan, seringkali kita ingin dirinya dipuji, itu normal secara manusiawi. Dipuji, tapi kadangkala kita memuji hanya menjilat. Sebetulnya salah, tapi dipuji. Coba lihat para pembesar kita. Semua suka memuji, tapi bukan memuji, menjilat mereka. Kita harus sadar kalau dipuji itu bukan dijilat oleh bawaan kita supaya dia bisa lebih kita perhatikan. Kita ingin pekerjaan kita diakui. Kita ingin pelayanan kita dihargai. Kita ingin orang lain mengetahui pengorbanan kita. Kadang-kadang bahkan dalam pelayanan gereja pun bisa muncul keinginan untuk mendapat penghargaan. Ibu Maria mengajarkan yang berbeda. Bukan aku yang harus dimuliakan, Tuhanlah yang harus dimuliakan. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Tuhan. Besok kita memperingati hari 17 Agustus. Dan akhir-akhir ini muncul di medsos, juga di majalah-majalah di Hiroshima sana atau Nagasaki, saya lupa. Bom atom meledak dan di situ ada komunitas Romo-Romo Yesuit, kalau tidak 5 atau 7. Yang lain musnah, mati. Tapi para Romo itu selamat. Romo-Romo Yesuit itu komunitasnya juga, bangunannya juga selamat. Gereja kubahnya sampai sekarang nggak diubah, dijadikan cagar budaya di antara gedung-gedung pencakar langit. Mereka ditanya para Romo Yesuit, yang lain musnah, mengapa Anda berlima selamat? Waktu itu sarapan pagi, karena dia berdoa rosari. Berdoa rosari. Maka saudara-saudariku, kemana saja bawalah rosario. Itu menjadi bekal jalanku, seperti Ibu Maria laku lampah dari Nazaret ke pegunungan Yehuda. Mari aku membawa Ibu Maria seperti yang mengandung Yesus. Aku membawa rosario, aku seperti membawa Yesus menjadi bekal hidupku. Lalu di gereja di Nagasaki yang
tinggal kubahnya itu, di situ ada patung Yesus. Lengannya terpotong potong, tapi masih salibnya hanya lengan, kedua lengan terpotong. Di bawahnya ditulis, Christ, no hands but yours. Kristus tidak punya tangan. Tangan-tangan Kristus kamulah. Semoga kita menjadi tangan-tangan Tuhan Yesus Kristus untuk mengunjungi sesamaku, menyapa sesamaku, memberikan bantuan kepada sesamaku, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin.